agak kurusan ya deh ya. Mm-mm. Oke, seperti biasa saya Lani. Saya Tari. Kami undur diri gitu. Belum mulai. Belum mulai. Jadi kami akan memberikan 3 berita terupdate pastinya ya kan teman-teman Tribuners yang mungkin sedang menunggu-nunggu kami di hari Rabu, kami terupaya munculnya di hari Kamis ya kan. Betul. Karena yang hari Rabu itu semalam yang dia yang rambutnya warna putih, sama yang bibirnya agak-agak tebal. Iya, yang agak-agak apa? Kerjanya pakai topi bintang 1 Iya betul. Yang itu. Iya, itu jenderal juga. Itu jenderal Tribun Medan. Betul. Nah, oke, seperti biasa kita bakal memberikan 3 informasi terbarunya pastinya kan. Aku kayak agak beda gitu. Agak glowing kok di situ. Mungkin karena ibu udah kelamaan cuti di rumah terus jadi tambah glowing. Iya juga aku rasa ya kan. Ya udahlah langsung aja lah ke berita pertama tentang apa itu Kak? Silakan Dek Tari, tentang apa itu? Kan Ibu Lani kan lagi udah mau ini kan. Jadi Ibu Lani lah bacain. Iya, sebentar lagi sudah mau ini ya kan. Sudah pensiun gitu. Sudah ya? mau pensiun. Padahal enggak ABA cerita. Jadi Polda Sumut menerbitkan daftar pencarian orang terhadap ABK alias Joni, bos judi online di Kompleks Jemara Asri, Kecamatan Pecuk Setua, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini bukan si Joni. Yes, papa itu kan. Takutnya iya. Jadi dia makan ini dong, gula. Sugar ya. Makan gula dia, Dek. Iya. Kakeknya loh. Bukan ya? Oh iya, si Joni si bayinya itu ya. Iya. Kok Iya. Joni kakeknya? Mana sih? Jadi Joni alias Apin resmi jadi buronan judi online Polda Sumut mulai dari Rabu 24 Agustus semalam, Dek. Jadi suara siapa tuh, Dek? Nah, jadi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan mekanisme penerbitan DPO sudah sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, Perbareskrim nomor 3 tahun 2014 tentang SOP pelaksanaan penyidikan tindak pidana nih katanya deh. Jadi sejak hari ini dimasukkanlah ke dalam daftar pencarian orang, kata si Mas Hadinya nih. Jadi Hadi menyebutkan dimasukkannya Joni alias Apin BK bukan serta-merta tanpa alasan nih. Nah, jadi agak ini ya. Jadi pihaknya telah melakukan pencekalan dan sebagainya. Kemudian pihaknya juga telah melakukan panggilan pertama di Joni pada tanggal 22 Agustus lalu sejak ditetapkannya sebagai tersangka namun ia mangkir. Oke, jadi sebelum sampai ke berita habisnya kita tengok dulu videonya. Oke. Ya, jadi yang bersangkutan itu kan sudah 2 kali dipanggil oleh penyidik, kapasitasnya sebagai tersangka. Panggilan pertama itu tanggal 22, kemudian yang bersangkutan tidak hadir dan langsung melayangkan panggilan yang kedua di tanggal 24 pun juga yang bersangkutan tidak hadir. Nah, dari hasil gelar perkara tentunya yang dilakukan oleh penyidik, kita menerbitkan daftar pencarian orang kepada saudara J. Sebelum DPO itu terbit, tentu langkah-langkah dan proses yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana yang diatur di dalam Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 dan Perkabareskrim, bahwa penetapan status DPO ini harus melalui proses dan mekanisme yang dijalani oleh penyidikan. Artinya dari awal tahap pertama penyelidikan memanggil kapasitas sebagai saksi, kemudian sebagai tersangka, itu sudah. Itu mulai kapan Pak ya dimasukkan ke daftar pencarian orang Pak Apin BK? Ya, DPO itu diterbitkan tanggal 24 Agustus 2020. Oke Pak, sekarang kan sudah dimasukkan ke daftar pencarian orang. Langkah selanjutnya dari Polda Sumut Pak seperti apa? Apa mungkin langsung dijemput ke Singapura? Oh, itu ada mekanismenya. Jadi tentu kita berkoordinasi dengan Divhum Inter Mabes Polri. Nanti langkah selanjutnya kita tunggu nanti hasil koordinasi dengan Mabes Polri terutama Divhum Inter.
Nah, itu dia tentang yang buronan itu ya. Buronan ya kan. Luar biasa kali ya kan. Bisa lari dia ya. Bisa Ke lari ke Singapura, nggak Singapura. Kita tanya langsung sama burung gagak tuanya. Salah. salah ke Kita Bang tanya sama Freddy. Bang Freddy aja langsung ya. Halo, selamat sore Bang Freddy. Ya, halo, selamat sore Kak Lani, Kak Tari. Udah lama kita nggak jumpa Bang Freddy Iya, ya. udah lama nggak jumpa sama Bang Freddy nih. Bang Freddy kira-kira boleh dijelaskan informasi mengenai kasusnya Bang Joni S Papa ini, Bang. Silakan Bang untuk laporannya. Jadi sebenarnya kasus ini awal mulanya adalah penggerebekannya markas judi yang ada di Komplek Cemara Asri pada 9 Agustus lalu. Nah, di situ polisi tidak berhasil mengamankan operator maupun bos judi. Begitu sampai akhirnya itu polisi cuma mengamankan ratusan komputer dan ada buku rekening dan beberapa bukti lainnya. Dan sampai beberapa hari kemudian juga polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar pemilik yang sudah diketahui itu awalnya adalah namanya ABK atau Apin BK lah begitu. Nah, setelah itu polisi juga menggeledah rumahnya yang ada di Komplek Cemara Asri dan menemukan beberapa bukti lain, berangkas, mesin penghitung uang, dan juga ada hewan dilindungi. Dan ternyata beberapa hari setelah penggerebekan itu kan Polda Sumut meminta Polresta Deli Serdang untuk memantau di Bandara Kuala Namu itu agar melakukan pencekalan terhadap nama Apin begitu. Nah, ternyata sekitar 3 hari begitu kurang lebih, ternyata nama Apin itu tidak kunjung muncul di manifest imigrasi begitu. Nah, ternyata setelah usut menyusut, polisi ngaku katanya punya dokumen terkait Apin dan ternyata rupanya namanya adalah Joni, itu bukan Apin. Sehingga dilakukan pengecekan ulang di bandara, ternyata si Apin ini atau Joni ini rupanya sudah kabur begitu ke Singapura. Jadi dari Bandara Kuala Namu ke Jakarta lalu ke Singapura. Nah, disitulah baru disadari bahwa namanya sebenarnya bukan Apin tapi Joni. Nah, pada saat disadar itu si Apin ini sudah berada di Singapura sampai akhirnya ditetapkan tersangka dan dilakukan 2 kali pemanggilan sebagai tersangka namun tidak hadir sampai akhirnya semalam itu dimasukkan ke daftar pencarian orang. Nah, selanjutnya polisi mengaku akan bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri untuk menangani kasus ini karena kan si J ini sudah berada di Singapura begitu kan. Oke Bang, kalau boleh tahu apa ya kantor judi online namanya ini ya. Kantor judi online ini udah berapa lama sih Bang berdirinya, dan tetangganya apa nggak pada tahu Bang gitu, atau warga-warga situ apa nggak tahu bahwa ada tempat kayak gini Bang? Jadi pengakuan dari polisi itu berdasarkan hasil penyelidikannya, katanya itu sudah berdiri atau ada sejak awal tahun 2022 atau sekitar 8 bulan lah sejak pada saat penggerebekan. Nah, jadi markas judinya ini berkedok kafe gitu, kafe yang ada di salah satu komplek itu. Nah, jadi untuk ini juga polisi menyebut sudah ada yang ditangkap, yaitu leader dari para operator judi online itu. Nah, di sini judi online itu mengelola sekitar 21 situs, dan sampai saat ini polisi itu juga mengatakan sudah memblokir sekitar 134 rekening bank yang diduga untuk transaksi ya judi online itu. Jadi ada 134 dan 21 situs judi itu sampai saat ini masih diajukan permohonan pemblokirannya ke Kementerian Kominfo. Begitu Kak. Oke Bang, jadi keluarganya si Apin ini di mana sih Bang? Apakah ada tanggapan nggak dari keluarganya? Kalau untuk tanggapan nggak ada ya, karena memang menurut informasi yang diterima polisi, dia itu kabur bersama istrinya begitu ke Singapura. Jadi dia tuh kaburnya itu beberapa jam setelah markas judinya itu digerebek. Jadi penggerebekannya itu kalau tidak salah itu sekitar pukul 1 dini hari 9 Agustus. Nah, dia itu kabur ke Singapura itu
di bandara, melalui bandara Kuala Namu sekitar pukul 9 hingga 10 paginya begitu. Oke Bang, kira-kira Bang Freddy sampai sekarang adakah informasi terbaru mengenai mungkin pencarian si siapa Apin, nih? Si Apin BK. Apin BK ini Bang di Singapura atau bekerja sama dengan pihak Singapura mungkin kali Bang? Ya, jadi Polda Sumut masih mengajukan atau koordinasi dengan Mabes Polri, karena kan yang punya wewenang tuh ke Singapura adalah mereka, jadi divisi hubungan internasional atau Interpol lah nanti. Seperti apa koordinasinya nanti, apakah akan dijemput, akan dicari di sana, seperti apa nanti masih menunggu putusannya. Begitu Kak. Oke Bang, kira-kira selain dari si Apin BK ini, kira-kira ada mungkin antek-anteknya mungkin yang tertangkap juga Bang, kira-kira ada juga nggak sih? Atau mungkin bisa Iya. dilihat dari mungkin lagi-lagi di situ ketangkap basah yang sering juga mungkin di daerah situ, CCTV bakal dicek juga kah? Gimana Bang? Jadi yang closing ditangkap itu baru satu, yaitu leader atau pimpinan ya dari para operator yang ada di situ, karena memang pada saat penggerebekan itu kan memang sebenarnya itu seperti baru ditinggalkan oleh para operator, tapi belakangan kan leadernya itu sudah tertangkap gitu. Tinggal bosnya aja nih yang belum, dan mungkin beberapa saksi lainnya gitu Kak. Oke, berarti mungkin sudah terdengar dari mereka duluan bakal digerebek mungkin kali ya Bang ya? Nah, dugaannya seperti itu. Oke Bang, Bang selain di Kompleks Cemara Asri ada lagi nggak sih Bang markasnya punya si Joni ini Bang, di daerah mana gitu Bang? Jadi menurut informasi itu ada juga di beberapa daerah, itu di Deli Serdang dan beberapa di, kalau tidak salah itu di Belawan, dan sudah dilakukan penggeledahan, dan sama, jadi polisi tidak menemukan pemain maupun operator lah begitu. Itu dugaannya adalah milik si Joni. J juga ini, Joni juga nih, salah satunya di Belawan lah, yang baru-baru ini juga digerebek, tidak menemukan apa-apa juga, karena diduga penggerebekan itu bocor. Oh udah bocor berarti sama si Joni ya Bang? Dugaan seperti itu. Berarti mungkin bukan burung kakak tuanya yang berbicara, tapi uang yang berbicara ya Bang. Terima kasih untuk laporannya Bang Freddy. Kita tunggu Terima laporan kasih, selanjutnya ya Bang ya. Kalani. Selamat sore Bang. Sore. Gitu deh. Kalau misalnya Berarti mungkin dikasih tahu sama burung kakak tuanya. jangan dia CCTV sih. Iya. Pura-pura itu. Sebenarnya ada kamera kayak film-film detektif ternyata itu itu robot ya. Iya. Oh gitu. Atau- Ada polisi iya, katanya kurasa gitu. Ada kan. polisi, ada Pas polisi, apa, ada polisi. polisi. Makanannya dia duit deh, bukan makan Oh iya, buah, makannya kacang, duit ya. Pisang bukan gitu. Bukan, makannya duit. Oh kayak kita dong. Makannya pakai duit. Coba aja kasus apa ya kan dek, cepat kali ditangkap deh, digimbali terus balik-balik Betul, tapi kan, Dek. kalau ini ya kita tahu sama-sama tahu Ya, aja lah ya kemana kan. lah ya. Kalau mau lebih apa Bang sama kami lah ya. Tapi kayak gini coba lah, aduh, jadi kan orang kan curiga ya kan. Iya, bener. Karena kayaknya ada sangkut pautnya dengan si itu gitu ya. Jangan-jangan di waktu salah satu anggotanya ini ternyata ada bagian dari kepolisian juga. Pastilah, pasti ada deckingnya kan. Iya, makanya makanya waktu mau penggerebekan langsung tahu dia ya kan. Kalau gitu. kalian siap-siap kalian ya katanya. Atau mungkin dia punya ini apa? Indra ketujuh. Indra ketujuh. Indra ketujuh, ya. Iya, langsung tahu. Ya aku bakal ditangkap nih gitu langsung pikir. Indra Lesmana atau apa? Atau jangan dia punya CCTV juga di Polri? Mungkin kan. Tapi CCTV-nya nggak rusak berarti yang ini ya? Oh yang ini nggak rusak? Nggak rusak, makanya bisa kabur. Tapi kan biasa kalau misalnya kita masuk gitu kan. Tunggu Kak. Tapi kan kalau misalnya dia kan buronan, dia udah jadi grebek lah gitu kan. Digrebek jam 9, terus dia kaburnya jam 11. Bukannya kalau misalnya kita membuat kejahatan terus nanti kan di bandara kita langsung ketahuan. Iya kan, makanya itu kan tadi mestinya kalau misalnya apa tuh namanya apa tuh? Apalagi kan Paspornya dia itu pas kan ada fotonya. Makanya, ya kan? Kecuali di paspor itu berkumis botak dia. macam film-film kan gitu kan soalnya iya. kan. Kayak apa mungkin film dia Leonardo DiCaprio itu. Pasti atau gua nggak tahu mungkin filmnya dia apa langsung aja, ini, tahu aku. langsung pakai topeng kali dia. Kurasa atau pakai apa sorban atau pakai apa ketutup matanya. Makanya nggak tahu ya, pakai cadar deh. Iya. Enggak lah ya, pakai Enggak apa? mungkin kan Pakai masker ketutupan. Iya kurasa. Saya covid nih mungkin gitu Oh, kan. gitu. Jadi kan silakan Pak terbang keadaan Iya. selamat gitu ya kan. Iya, betul. Lagian kan kayaknya dekat lah Singapura dan
ini ya kan Dek, bisa lah gampang dicari ya kan. Iya. Niat apa enggak sih nyarinya sebenarnya itu aja nya. Betul. Kalau nggak niat dah ya kan. Ya mungkin dia pakai itu, pakai apa, kuplo, pakai masker kan nggak ketahuan kali kan. Dan jangan dia pun lagi di apartemen senang-senang. Tapi kan kalau kita mau masuk ke apa itu kan harus dibukain semua, jam tangan, cincin aja dibukain semua. Iya kan, mungkin dia bilang mungkin dia entah pakai apa. Jalur khusus. Pakai kumis mungkin di sini kayak pelangkot di sini. Sedikit Ada aja. magnetnya di sini. Oh gitu. Iya. Mungkin betek lalat dia di sini satu kan iya. Dek. Kalau aslinya satu di sini mungkin dua ditaruh di Oke. sini. Mungkin kayak gitu. Jadi samaran itu mungkin bisa kita tiru seperti Iya, ngeri kali ya. Berarti Iya. macam film yang warna hitam putih itu. apa? Charlie Chaplin. Kayak gitu kan, pakai Iya. topi gitu, pakai tongkat dia gitu. Kurasa gitulah. Cuman Rambutnya uang- langsung dicat putih kali. Iya. Tapi sekarang uang berbicara deh. Iya, uang. Uang. Jangan dia bisa krep nggak? Iya, tapi enak kali bisa kayak gitu ya, bisa lolos. Seharusnya kan nggak bisa, sedangkan kita aja yang macam yang ini kita sering bawa apa berita yang tentang maling-maling itu aja langsung dapet kan, Maling kemana aja. Maling sepeda motor atau apa segala macam kan iya. cepat dapet kan. Masa yang kayak gini yang dia udah berapa miliar kan dia dapet. Tapi ya kita nggak tahu lah kalau begitu. Iya, nanti hilang pula CCTV Tribun ini ya kan, Dek, Iya. gara-gara kita ngomong kayak gitu ya. Iya bahaya. Rusak langsung CCTV-nya. Iya, betul itu. Operatornya Cipai ya, jangan lupa. Kalau ada apa-apa ya, operatornya Cipai ya. Iya, operatornya Cipai betul juga. Naik ke atas dulu. Oh Bu. iya, salah. Kalau gitu kita lanjut lagi berita kedua lah ya kan. Tentang Berita apa tuh, pertama kurang greget ya. Kenapa ya kan? Karena orangnya kabur, nggak seru. Iya, betul itu. Pakai apa? Alah, nanti pun di penjara juga dia enak. Pakai shower. shower boboknya di spring bed Iya ya kan. Makannya juga bisa keluar. catering ya kan. Iya. Cemana lah Dek, makanya kamu jangan jadi orang susah deh. Makanya kita harus kaya. Kaya. Heeh. Gila kaya dah. Oke, ini ada berita kedua nih, ada terdakwa pembunuhan Tauke. Bacanya Tauke betul ya. Tauke besi. Di, oh iya Toke. Toke besi. Tauke tuh yang kayak di dinding itu kayak cicak. Toge. Kayak dicicak Oh itu toke. Iya. Jadi di Siantar, Ali terus memandangi foto putrinya selama persidangan beragendakan putusan berlangsung Kamis 25 bulan 8 hari ini lah pokoknya. Jadi Ali sempat minta izin mengeluarkan foto putrinya dari kantong celana saat hakim tengah membacakan putusan. Aduh, Ini kenapa ya? sin kali ya kan, ibaratnya jadi bapaknya ini kurasa Sedih lah ya. mengeluarkan foto anaknya supaya sama-sama dengar bacaan putusannya itu ya kan. Jadi sidang yang berlangsung di ruang Kartika, Ketua Majelis PN Siantar, Napsi Firdaus, dalam putusannya menyampaikan beberapa pertimbangan mulai dari keterangan jaksa, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, dan pengacara terdakwa dalam persidangan. Salah satu pertimbangan tersebut, ujar majelis hakim, diketahui bahwa terdakwa Ali dinyatakan oleh majelis kejiwaan. Aduh, Dek, ada apa kejiwaan ya rupanya, gangguan kejiwaan rupanya. Jadi si M. Idrem ini mengalami permintaan Provinsi Dr. M. Idrem mengalami fungsi gangguan otak dengan nilai IQ di bawah rata-rata manusia normal. Jadi tahu nggak sih kalau misalnya orang-orang yang kayak gitu tuh nggak bisa dihukum, Dek. Iya memang. Maka kakak kalau misalnya ada surat dari RSJ aja, kakak buat masalah tadi luar di mana. Tampari orang. Iya nggak apa-apa. Kayak yang lolos. si siapa tuh yang selebgram itu kan ngasih kotak nasi sama orang gila lagi tidur ditempeleng. Nasinya nggak diambil, nempeleng orangnya itu langsung dia. Mungkin gara-gara itu ya kan. Mungkin ini ada videonya mungkin. Iya kita lihat teman-teman aja langsung bisa. videonya. Oke.
Li, ada pesan untuk anak, Pak. Gimana anak sekarang, Pak? Nggak tahu. Namanya siapa? Namanya siapa, anak, Pak? Biar disampaikan, Pak. Arwin. Nama anaknya. Arwin siapa? Kartini. Arwin. Di Aceh di mana, Pak? Arwin nama anaknya. Oke. Nah, itu tadi. Iya. Kok namanya nggak ini? Lani namanya. Arli tadi katanya. Oh, Arli. Nggak tahu. Mungkin yang Cewek si Cipai nggak? iya yang kabur kemarin. Itulah tadi beritanya ya kan. Tapi katanya si masih apa tuh namanya? Si siapa nama? Ali tadi tuh masih bisa lah untuk ada pertimbangan lah kalau bakal bisa menjalankan hukumannya katanya. Ini ada reporternya, kita tanya aja langsung ya kan. Aliza. Ada Bang Alija ya kan. Bang Alija pasti Kok beda Halo, sekarang Kak Tari dan penampilannya? Kak Lani. iya. Kok beda Selamat sore. penampilannya? Mungkin buang sial lah Bang Alija deh. Iya, agak susah mata, Kak. Kupikir tadi bapakin tadi itulah Bang, rupanya beda kan, bajunya sama tadi. Tahu sih Pak. Oke Bang, mengenai pemberitaan tadi tuh Bang ya kan. Kak boleh tahu Bang informasi update-nya kira-kira Bang Leja, silakan Bang. Ya, perlu saya laporkan bahwa tadi diselenggarakan sidang pembunuhan terhadap anak dari Tokebi, Stephen Theodore. Nah, terdakwa atau pembunuh sendiri itu bernama Ali, 58 tahun. Nah, Ali ini sehari-hari itu dikenal oleh di kota Siantar itu sebagai gelandangan dan pengemis, gitu. Jadi pembunuhan itu dilakukan pada Oktober 2021 lalu, di mana Ali menurut pengakuannya ke polisi saat itu dia tega menghabisi nyawa anak toke besi karena sakit hati, karena pernah dalam suatu waktu tidur di emperan di ruko milik si toko besi, kemudian disiram air gitu Kak. Nah dia emosi, kemudian tepatnya Sabtu pagi saat si orang yang ia rasa waktu itu menyiramkan air kepada dia itu dia balas dengan memukuli dengan tongkat besi. Halo. Ini pikir telepon deh, halo. Oh iya. Halo Bang Alija. Halo Kak. Agak terputus-putus ya. Agak terputus-putus Bang Alija. Tapi muka Bang Alija Halo, Kak. siapa nggak ya? Mak Gardam. Iya kayak Magardam ya. Saudara. Iya, mereka. memang betul. Siapa nama aslinya Dek? Aldi Matondang. Nggak tahu Aldi Matondang. Kita kok jadi bahas itu. Halo Bang Alija. Iya, agak terputus tadi Bang. Halo, Kak suaranya, Tari. Bang. Bang. Iya, hujan Kak. Oh, hujan. Oke, mungkin gara-gara efek Iya. rambut baru kerasa ya, Bang. Bang. Iya Kak. Bang Pak Ali ini katanya mengalami gangguan ini ya Bang, kejiwaan ya? Iya. Jadi perlu saya sampaikan juga, pesannya seperti lengkap, Ali ini nggak langsung apa yang dilakukannya gitu Kak. Kemudian 5 hari setelah ia ditangkap, kemudian dia dibantarkan ke Medan di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildrem. Nah, proses observasi kejiwaan itu dilakukan di sana. Kemudian dari sana saksi ahli dari Rumah Sakit Jiwa menyampaikan bahwasannya Ali ini mengalami depresi sedang. Kemudian IQ-nya itu di bawah rata-rata manusia normal, 45, nilainya 45 begitu Kak. Oke Bang. Halo Bang. Terputus lagi sepertinya. Iya, sepertinya jaringannya juga kurang bagus ya itu Bang Alija. Iya. Mungkin karena Bang Alija sering tapi- live kurasa ya. Iya mungkin. Sama
Mama Gardam Iya ya. betul. Jadi iya kayak Mak Gardam ya memang ya. Buat konten sering sama anaknya Ucok ya kan. Iya. Tapi Kak, keluarganya Pak Ali ini di mana ya? Pak Ali siapa? Iya, Pak Ali ini. Ali Jam Halo Maghribi. Bang, Ali Bang. Yang mana sekarang? Bang, kalau boleh tahu Pak Ali ini keluarganya di Halo, mana? Kak. Iya. Keluarganya di mana ya, Bang? Dan apakah ada nggak Nah, sih keluarganya yang datang gitu, Bang, untuk menjenguk Pak Ali ini, Bang? Nah, dari awal penangkapan sampai dengan saat ini, personel Satreskrim Polres Pematang Siantar dan Kejaksaan Negeri Pematang Siantar itu masih mencari keberadaan dari keluarga Pak Ali. Nah, informasi yang diterima itu bahwasannya keluarga Pak Ali ini di Blangkejeren di Kabupaten Gayulus, Provinsi Aceh. Tapi waktu pihak kejaksaan berkoordinasi dengan kejaksaan di sana, tidak diketahui, tidak menemukan identitas informasi bahwasanya Pak Ali ini merupakan warga dari sana gitu, Kak. Oh begitu. Oke Bang, kira-kira Bang Liza ketika kita ketahui kalau dia mungkin ada mengalami gangguan kejiwaan, nah kira-kira hasil keputusan sidangnya itu memang bakal dijalankannya atau mungkin lebih diarahkan ke rumah sakit jiwa, Bang? Halo, Bang. Halo? Bang Liza? Bang? Kayaknya putus-putus ya. Terputus lagi emang jaringan di sana kalau hujan kan seperti itu. Iya. Oh, terbalik langsung Oh, ya. langsung kembali Pak Gardamnya. Bang Liza. Sendiri. Oke, Bang Alija, kira-kira kalau kita tahu nih kalau misalnya waktu diperiksa dia ada mengalami gangguan kejiwaan. Nah, ketika putusan pengadilan nanti apakah dia akan menjalankan keputusannya itu hukumannya atau justru dialihkan ke rumah sakit jiwa, Bang? Nah, tadi ada saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa itu memberi keterangan yang berbeda gitu, Kak. Ada saksi ahli menyatakan bahwasannya Pak Ali ini mengalami gangguan jiwa penuh gitu sehingga tidak bisa dituntut secara hukum. Kemudian namun Terputus Aduh. lagi kayaknya Kak. Iya. Ya udah. Udahlah kita Heeh, akhiri aja kita ya kan. akhiri Terima aja. kasih untuk Bang Alfi Matondang. Salah siapa? Bang Alija Alija Matondang. Maghribi. Salah Alija Maghribi. Apapun deh. Kita akhiri Gara-gara aja ya tadi. kan. Iya, putus-putus soalnya ya Iya kan. betul. Jalan lagi nih kayaknya. Putus lagi. Iya, nggak apa-apa Bang, kita putuskan aja. Iya Bang. Ya. putus aja. Macam ini ya kan, dia apa namanya? Kalau cinta nggak berbalas kita putuskan saja. Iya betul. Iya. Kita cut sampai di sini. Apalagi Bang Alfi, Bang kan jadi salah loh. Alija. Iya, gara-gara muka abangnya jadi inget Alpin. Alfi Matondang. Nanti Kak diiniin loh. Apa? Dibuat nanti di apanya. Apa? Mulut mama yang hati itu. Kan memang katanya. mirip loh. Iya mirip kali memang. Jangan ya, kakak adik kan. Selama ini Bang Iya. Alija dia gondrongin rambutnya gara-gara menutupi Iya itu. betul. Rupanya adik kakak sebenarnya. Sama satu lagi mamanya siapa namanya? Siapa? Yang Kak apa namanya? Kak kan ada dia sama mamanya main kan. Kak Sinaga, Kak Naga ya Kakak kan. Naga kau lah. Kakak lah. Kau lah dek. Tapi badannya gede. Kakak kan agak kurus tolong. Dia Ya pernah udah, baik dan lanjutlah kayaknya kita ke hiburan Kak. Dari tadi kayaknya tentang itu padahal, semua ya. padahal tadi supaya kita tahu berita terupdate-nya macam mana ya kan. Iya. Tapi setahu kalau misalnya orang kena gangguan kejiwaan Itu nggak di anak di bawah hukuman, nggak dihukum ya. Iya, ada mungkin cacat Heeh. atau apa gitu. Iya. Mungkin ada kemungkinan bukan nggak lepas dari hukum tapi mungkin ada solusi. Iya benar. Mungkin dia dibuat ke rumah sakit jiwa ya Kak, biar disembuhkan gitu ya. Karena kan ibaratnya kalau misalnya ada dulu kasus gitu kan Dek. Dosen aku cerita. Jadi dia waktu dites dibilanglah gangguan jiwa ya kan. Dia masukkanlah dia ke rumah sakit jiwa deh. Rupanya enggak. Bayangkan kalau misalnya kita orang normal ya kan, masuk ke situ lagi tidur dicongkel mata ya kan. Nama ibaratnya kan sama namanya udah rumah sakit jiwa ya kan. Kita yang masuk ibaratnya kan dia untuk mengalihkan supaya nggak dihukum ke penjara, jadi jatuhkannya ke situ ya kan. Buta dia dicongkel. Enggak lah, maksudnya kan ibaratnya kita yang normal masuk ke situ gitu loh, apa nggak ngeri juga Ya kita? nggak sanggup lah menghadapi kayaknya itu lebih dari penjara Lebih dari kayaknya. penjara ya kan.
Cuman ya udahlah ya, macam mana lagi mau dibilang ya kan. Karena hasil tesnya tadi udah membuktikan ya kan. Tapi kan kita nggak tahu juga tadi jawaban Bang Ali apa tadi. Bakal menjalankannya atau hukuman. justru Karena mau dibawa ke apa? kemana? Ke mall. Iya, jalan dia biar jangan depresi. Ya udahlah Kak, lanjut Iya, langsung berita ketiga. ketiga deh. Kakak udah baca satu. Oh, dua. berita ketiga ini tentang si Natalie Holzer nih. Kenapa itu? Belakangan marak dikabarkan Natalie Holzer hamil anak kedua dari Sule. Padahal seperti diketahui Natalie Holzer dan Sule sudah bercerai sejak 10 Agustus 2022. Menanggapi isu yang beredar, Natalie akhirnya buka suara. Alih-alih Natalie marah, Natalie malah mengucap syukur atas kabar sih, dirinya tengah hamil anak kedua. Berarti bener dia anak hamil anak kedua ya? Enggak loh, hoax itu. Oh enggak. Alhamdulillah, terima kasih yang untuk hamil. Masya Allah, aku seneng banget dengarnya. Oh berarti bukan dia yang hamil ya? Gimana sih maksudnya beritanya ini? Salah kan yang ngetik berita ini. Natalie pun mengakui ingin memiliki anak kedua, tapi kan dia udah cerai. Berarti dia harus nikah lagi dong. Iya, baca dulu makanya sampai habis. Oh, iya. Makanya baca Tribun itu jangan setengah-setengah. Oh, Page gitu. 1 cuma Oh, itu dibaca, gitu. page 2 sampai buka semua baca begitu. Oke. Bahkan Natalie berharap anak keduanya nanti berjenis kelamin perempuan. Karena memang aku nggak pengen punya anak satu, aku pengen punya anak dua, kata si Natalie ya kan. 2 anak cukup ya. Iya, dia KB. Jadi kalau satu cowok aja, ya semoga yang ini cewek, katanya gitu. Kendati begitu, Natalie masih belum tahu siapa jodohnya kelak. Tapi nanti tunggu jodohnya, nggak tahu yang mana, katanya gitu kan. Natalie juga tak masalah jika para penggemar ingin mempersatukan kembali dirinya dengan Sule. Nggak apa-apa, mungkin maksudnya gini. Banyak kan fans-fans dari Akang yang ingin mempersatukan dengan cara seperti ini, katanya gitu. Pengadilan Agama Cikarang resmi mengabulkan permohonan gugatan cerai Natalie atas Sule pada Rabu 10 Agustus 2022. Setelah bercerai dari Sule, Natalie mengatakan ia akan segera move on, katanya. Seperti Natalie pun sudah bangkit dari masalah rumah tangga dengan Sule. Natalie mengaku ingin fokus melanjutkan hidup tanpa keberadaan sang suami. Tapi kan kemarin pernah ada juga beredar bahwasanya si Sule itu udah nikah dengan si Rose siapa? Siapa? Yang itu. Rosi. Siapa Rose? Siapa sih yang kemarin itu? sempat beredar katanya mau menikah lagi. Tapi katanya ada fotonya itu lagi nikah gitu pakai baju putih gitu. Karena aku detek ke kakak. Itu bener nggak sih? Kurang tahu juga sih. Cuman kayaknya ya nggak tahu kita sebenarnya apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka ya kan. Oh begitu. Masa ya kita nggak tahu lagi. Iya, kita nggak bisa. Namanya Sule juga ganteng ya kan, duit banyak kan. Tapi kan dia si Natalie kan dibiayai 25 juta per bulan untuk si anaknya kan. Tapi kan kalau untuk kayak gitu kayaknya 25 juta itu banyak. Ya nggak tahu juga lah. Mungkin seharga tas mamanya kan. Iya kan. Tas mamanya aja mungkin 100 jutaan. Makanya. Ini bener kan? Apa cukup gitu ya kan? Apalagi kan kalau untuk artis ini kan gaya hidupnya kita tahu lah gimana. Kayak kalau untuk kita mungkin cukup bisa makan nasi padang tiap hari. Iya betul, bisa bagi-bagi satu kantor setiap hari. Bisa ya bagi-bagi kan? sedekah tiap hari. Iya betul ya lah, kan? sedekah. Mau apa bilang gitu Bisa. kan. Udah aku yang bayar kok, kayak gitu. Tapi nasi padang ya, nggak boleh yang lain gitu. Itu pun 10.000 atau 8.000 Iya, ya betul, kan. yang 10.000. Pakai dadar tiap hari makan dadar. Iya betul. Nah, itu tadi pokoknya kalau misalnya di TikTok aku lihat si Natalie ini justru lagi dijodoh-jodohkan sama si Ustadz? anaknya, bukan. Oh, beda lagi. Anaknya bapaknya si Bibi dulu, almarhum Bibi. Bapaknya Bibi. Si Franz Faisal. Oh yang itu. Abangnya si Puji. Tapi si apa itu kan udah punya pacar, tapi si Marisa Ica. Kayaknya sih itu cuma untuk gimmick aja deh. Oh itu gimmick. Iya, jadi kan hanya banyak- konten ya. Ya karena banyaknya lihat si anaknya si Natalie ini digendong sama si Franz, jadi orang banyak yang menjodoh-jodohkan juga. Oh, tapi kan kalau misal sama si Franz itu berarti ini dong. Apa? Sama lajang lah dia kan. Nah, iya melajang kenapa Malajang, rupanya? dia nggak apa-apa.
Jadi mau nyari duda juga. namanya janda semakin terdepan Oh ya kan? iya, jelas. Kadang-kadang anak gadis pun nggak kalah dibuatnya deh Iya kadang. betul lah memang. Ya cuman lah mau dibilang ya kan, perkembangan zaman kurasa. Betul. Tapi kan ada yang pernah bilang gini kan, kau udah mak mama, gaya kok kayak anak gadis. Baru kita bilang kayak gini kak, ya nggak apa-apa lah gaya kayak anak gadis daripada anak gadis gaya mak mama, ya kan? Siapa? Ya kan kayak gitu, banyak yang bilang kayak gitu ya kan. Siapa? Ya, Nggak bilang orang yang biar kita langsung ngomong di sini. di TikTok. Oh, di TikTok. Kirain di kantor gimana ini sih? deh. Kok di kantor? Biar tahu kan. Kirain namanya juga netizen deh. Kakak ngeri kali netizen langsung ke kantor ya. Iya kan kirain ada yang Nanti ngomong langsung gitu. deg-degan orang yang di kantor. Ih, ganti kan aku ada ngomong. Mulut mama dua itu kan ngeri kali gitu Atau kan. mungkin kok langsung ngomong gitu. Kayaknya aku dulu ngomong gitu lah. Iya Mungkin kan, gitu kan aku ngomongnya masih dalam hati, usah langsung tahu katanya gitu Iya, kan. Jadi mungkin dikira orang berprinsip kalau mau mama itu mungkin ya udah kayak mama aja gitu, pakai daster. Daster kan di kok rumah. tapi Serwenda aja pakai daster cantik. Oh, Kayak anak kalau- gadis kalau ya di, kan. kalau di rumah pakai daster udah kayak naik parengge, tapi Iya. begitu keluar ya kan Uh. lebih parah. Kayak siapa tadi? Siapa? Bang Ali Jaya. Kak Jili siapa? Kok Kak Jili ya? Oh iya, Kak Jili Gordon kan. Iya. Dia lagi booming kali. Kak dia. Kak Jil. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri Oh pokoknya. gitu, 10 gelombang kanan. Iya. Mungkin bisa diundang juga mungkin di Tribun. Iya ya kan. Mana tahu sekalian promo gorden-gordennya di sini Iya ya kan. betul. BBM ya. BBM. Nanti dia ngajak Kak goyang. Iya 10 juga. gelombang kanan. Dipasangnya alisku satu baris gitu Iya, ya. 10 gelombang kiri. Pokoknya Gitu ya? itulah demikianlah berita yang kami sampaikan Iya. teman-teman Tribuners. Pokoknya jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore pastinya dengan host terbaiknya dari Tribun Medan lah pastinya ya kan. Dan juga jangan lupa follow semua akun sosial media kita, website kita dan cetak kita pastinya. Jangan lupa ikutin pokoknya terusnya. Jadi saya Lani, Saya Tari. dan kurang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah katanya Tribuners. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan.